Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pada kali ini akan memaparkan makalah yang telah kami buat yang membahas mengenai konteks hak dan kewajiban warga negara dalam kasus korupsi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Firga Matri Zaldi, kemudian ada Gabriela Tabita Sinaga, kemudian ada Yasmin, kemudian Lasha Al-Imani, kemudian Sylvia Putri Intanti, ada Christopher Nathaniel Sugeng. Oke, baik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Sivitas Akademika tingkat universitas, berikut rektor dan wakil rektor yang telah membantu dalam terlaksananya pembuatan makalah ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Sivitas Akademika, dari pihak fakultas, berikut dekan dan wakil dekan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Kedokteran dan Ketua Program Studi Pendidikan Dokter. Dan tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soleha, selaku pembimbing dan pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas 6 GL. Baik, kemudian ini adalah daftar isi dari presentasi yang akan kami paparkan. Konstitusi merupakan sumber dasar dalam pembuatan aturan ataupun hukum positif dengan diimbangi prinsip utama dalam suatu negara, termasuk di Indonesia, seperti halnya hak dan kewajiban warga negara. Hak diartikan sebagai suatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Hak warga negara dapat berupa hak atas kewarganegaraan, hak kesamaan kedudukan di depan hukum, hak atas pekerjaan dan hidup yang layak, hak mendapatkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sedangkan kewajiban warga negara dapat berupa kewajiban membayar pajak, kewajiban menjunjung tinggi hukum, kewajiban atas bela negara, kewajiban untuk menghormati HAM, dan lain sebagainya. Konsep dari keduanya terletak pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki keterkaitan. Apabila terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menimbulkan kasus ataupun pertentangan di dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Bisa di next slide. Latar belakang dibentuknya makalah ini adalah hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat, sehingga dalam pelaksanaannya sangat menuntut keseimbangan. Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak dan pantas yang didapatkan seseorang dalam suatu negara sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban mengacu pada peran warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak dan pelaksanaan terhadap kewajibannya tersebut. Jika antara hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuan dibentuknya makalah ini, yang pertama, memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, memunculkan kesadaran untuk menjalankan kewajiban yang diiringi pemenuhan hak sebagai warga negara yang seimbang. Yang ketiga, mengetahui dasar hukum mengenai hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, mengetahui definisi korupsi dan faktor-faktor yang menimbulkannya. Dan yang terakhir, mengetahui sikap dan upaya mahasiswa mengenai kasus korupsi. Rumusan masalah dalam makalah yang telah kami buat. Yang pertama, apa yang diketahui mengenai hak dan kewajiban bagi warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bagaimana sikap mahasiswa mengenai kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara seperti kasus korupsi yang marak terjadi akhir-akhir ini disertai contoh dan upayanya. Dan yang terakhir, apa contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia dan penanganannya dari KPK. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelum mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara, marilah kita mengetahui definisi negara itu terlebih dahulu. Negara merupakan suatu organisasi yang terdapat dalam suatu wilayah ataupun wilayah daerah yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur pemerintahan dan rakyat, sehingga rakyat perlu mematuhi segala peraturan yang ada di dalam perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan dalam hal ini, negara berperan sebagai stabilisator yang menstabilkan keadaan masyarakat. Atas nama negara, pemerintah memiliki kekuasaan mandiri dan bertanggung jawab kepada negara yang dijalankan berdasarkan kesejahteraan rakyat. Kemudian untuk warga negara sendiri adalah warga suatu negara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik itu berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan lain sebagainya. Warga negara yang baik memiliki 3 konsep, yaitu bertanggung jawab secara pribadi, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Warga negara memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Kemudian berdasarkan KBBI, hak memiliki arti benar, milik, atau kepunyaan. Sementara itu, hak warga negara adalah kewenangan warga negara dalam melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak dapat disebut sebagai sebuah keistimewaan. Hak sebagai warga negara dapat diklasifikasikan menjadi hak privat dan hak-hak publik. Hak privat mengaitkan intervensi terhadap kesejahteraan individu, baik itu di rumah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Sementara itu, hak publik meliputi hak sipil dan politik yang juga digunakan untuk membantu meluaskan undang-undang publik. Hak warganegaraan juga dapat dibedakan menjadi hak hukum, hak politik, dan hak partisipatif. Sementara itu, berdasarkan KBBI, kewajiban memiliki arti sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang perlu dilakukan. Menurut Prof. Noto Negoro menyatakan bahwa wajib itu merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan melalui pihak tertentu, tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kewajiban warga negara ada sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kewajiban hukum memiliki 3 elemen, yaitu kewajiban interpersonal, tugas organisasi, dan kewajiban penegakan dan implementasi. Jadi sebelumnya kewajiban warga negara itu dapat dibagi menjadi 4 dimensi berupa kewajiban hukum, kewajiban politik, kewajiban sosial, dan kewajiban partisipasi. Boleh next slide. Baik, tata aturan mengenai pelaksanaan hak kewajiban ini tersebar dalam berbagai aturan hukum. Tujuan dibuatnya peraturan ini agar warga negara memiliki acuan ataupun referensi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bila dipisahkan, pertentangan dapat terjadi, terutama bila terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Supaya keseimbangan dapat tercapai, seorang warga negara perlu menyadari adanya hak dan kewajiban termasuk pejabat tinggi sekalipun. Seorang warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku, sebab peraturan yang ada bertujuan untuk menciptakan kehidupan bernegara yang aman, damai, tentram, dan tidak menimbulkan perpecahan. Sementara itu, hak yang dimiliki oleh warga negara harus dipenuhi dan menjadi tanggung jawab negara. Saat mendapatkan haknya, seseorang warga negara harus pula melaksanakan kewajibannya. Mungkin bisa dilanjutkan kepada teman yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang korupsi. Korupsi merupakan salah satu contoh dari pelanggaran hak dan kewajiban. Korupsi sendiri tidak dapat dipisahkan dari politik, ekonomi, dan pemerintahan. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang berasal dari kata kerja corrumper yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, mencuri, memutarbalik, dan menggoyahkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, di antaranya yaitu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, merugikan keuangan negara, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Korupsi sendiri dilakukan demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Para pelaku korupsi tidak akan memikirkan dampak yang mereka timbulkan dari tindakan korupsi yang mereka lakukan. Next slide. Tindakan korupsi tidak mungkin terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi, yaitu yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi yaitu adanya sifat konsumtif, perilaku materialistik, dan sifat tamak. Adanya dorongan dalam diri untuk menjadi kaya sudah tidak dapat dikendalikan, ditambah dengan adanya peluang untuk melakukan korupsi, menjadikan salah satu faktor untuk terjadinya korupsi. Selain itu, gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan juga akan menyebabkan terjadinya korupsi demi memenuhi tuntutan hidup. Yang kedua yaitu faktor keluarga dan masyarakat. Selain berasal dari diri sendiri, faktor untuk melakukan korupsi juga disebabkan oleh keluarga dan masyarakat di sekitar. Lingkungan keluarga biasanya akan memberi perlindungan pada pelaku yang melakukan tindak korupsi. Selain itu, budaya dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersifat koruptif menjadi salah satu pendorong terjadinya korupsi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi dan politik. Lemahnya kontrol sosial menyebabkan korupsi mudah berkembang dan tersebar dengan luas. Yang keempat yaitu faktor organisasi. Kurangnya sikap teladan dari pemimpin menjadi salah satu faktor penyebab korupsi dalam organisasi. Selain itu, kurangnya akuntabilitas dari organisasi menyebabkan seseorang mudah untuk melakukan korupsi. Lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan juga menjadi peluang terjadinya korupsi dalam suatu organisasi. Baik, materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya berpindah pada metodologi penelitian. Jadi kami melakukan diskusi di rumah kami masing-masing dengan menggunakan platform Zoom secara daring. Itu waktunya membutuhkan kurang lebih 2-3 hari. Dan untuk alat dan bahannya, untuk alatnya sendiri itu jelas dari untuk laptop dan smartphone. Kalau untuk yang bahan-bahannya bisa menggunakan beberapa situs di mesin pencarian yang memuat hal-hal yang detail tentang kasus-kasus yang akan kami analisis. Next slide. Oke, untuk tahapan penelitian sendiri,
kami melakukannya itu ada 7 tahapan. Yang pertama membuka laptop maupun smartphone untuk mengakses sumber terpercaya. Selanjutnya mengetik pada mesin pencarian untuk mencari kasus-kasus korupsi yang ingin dianalisis. Juga dapat menggunakan situs Google Scholar untuk mencari jurnal mengenai kasus tersebut. Lalu mencari pokok pembahasan hingga inti pembahasan, analisis hak dan kewajiban warga negara yang telah dilanggar para koruptor. Terus mencatat semua pembahasan hingga hasil analisis yang telah diperoleh untuk dijadikan bahan tulisan pada laporan penelitian kami. Terus menambahkan pembahasan dan juga analisis mengenai sikap dan respon dari mahasiswa terhadap kasus korupsi yang dijadikan bahan penelitian. Lalu mencari sumber-sumber tambahan untuk menjadi lengkap. Yang terakhir membuat kesimpulan dan saran. Untuk indikator ketercapaian, kami mengharapkan bahwa dengan presentasi dan makalah dari kami itu dapat meningkatkan pemahaman dari para mahasiswa akan hak-hak dan kewajiban warga negara yang dilanggar oleh para pelaku kasus korupsi atau koruptor. Yang kedua adalah perluasan pengetahuan peraturan hukum yang berlaku pada kasus pelanggaran HAM, yaitu kasus korupsi yang kami bahas ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah sikap para mahasiswa dan responnya yang semakin konstruktif perihal kasus pelanggaran HAM seperti kasus korupsi. Dan analisis data ini tentunya kami menggunakan analisis data secara kualitatif berupa pembahasan dengan analisis data berupa analisis hak dan kewajiban telah dilanggar dengan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, juga diperoleh dari pembahasan sikap dan respon mahasiswa mengenai kasus korupsi. Untuk materi selanjutnya bisa saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang sudah ditemukan. Jadi pertama itu adalah hak. Nah, hak dan kewajiban ini merupakan ada di UUD 1945 pada pasal 26 sampai pasal 30. Nah, pertama adalah hak. Jadi seluruh warga negara Indonesia itu memiliki hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah, mengembangkan diri, mendapat pendidikan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan budaya, kemudian meningkatkan kualitas hidup, memajukan diri dan memperjuangkan haknya, dan juga memiliki hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di depan hukum. Kemudian warga negara Indonesia juga memiliki hak kemanusiaan, yaitu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan juga hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang surut keberlakuannya. Kemudian kalau kewajiban, seluruh warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban yaitu menaati hukum dan pemerintah, ikut serta dalam upaya untuk membela negara, pertahanan, serta keamanan negara, dan juga menghormati HAM orang-orang yang ada di sekitarnya, tunduk atas pembatasan yang sudah ditetapkan UU. Nah, kemudian juga ada contoh kasus korupsi yang sebenarnya ini tuh melanggar hak dan kewajiban dari warga negara Indonesia. Nah, jadi pada Maret 2022 kemarin diangkat lagi sebuah kasus yang di Aceh, yaitu adalah korupsi pembuatan wastafel untuk SMA dan SMK di seluruh Aceh pada tahun 2020. Sebenarnya kasus ini sudah diangkat dari tanggal 1 Juli 2021, namun sampai sekarang masih diselidiki dan ada 17 orang saksi juga yang sudah diselidiki. Salah satunya adalah kepala dinas. Next slide. Nah, mahasiswa itu harus mempunyai sikap anti korupsi, dan inilah yang menentukan bagaimana sih kedepannya Indonesia nanti. Nah, bagaimana caranya? Jadi di awal-awal kita perkuliahan itu pasti ada kegiatan ospek. Nah, kegiatan ini dapat kita ikuti untuk melatih kemampuan bermusyawarah dan menyelesaikan masalah dari kita. Selain itu juga kita akan mengikuti organisasi. Nah, dari organisasi ini kita bakal membangun karakter pada diri kita sendiri yang nantinya penting untuk menentukan suatu perilaku saat terjadinya suatu peristiwa. Nah, mengapa demikian? Jadi pada teori planned behavior oleh Fishbein dan Aitken pada tahun 1975 ada 3 komponen untuk membentuk perilaku seseorang. Yang pertama itu ada attitude toward behavior, yaitu merupakan respon berupa kata-kata seperti baik buruk atau setuju atau tidak setuju, benar atau salah, pokoknya respon seperti kata-kata. Nah, kemudian ada juga subjective norms atau norma subjektif yang mengelilingi seseorang. Jadi akan ada peraturan-peraturan yang mengelilingi seseorang ini. Kemudian ada yang terakhir adalah control belief. Nah, itu control belief ini merupakan suatu kendali dari diri kita sendiri untuk melakukan suatu perilaku. Mungkin saya kasih contoh untuk lebih paham lagi. Jadi contoh kita menonton berita. Saat kita menonton berita itu memperlihatkan penangkapan pelaku korupsi, kemudian juga dijelaskan juga kerugian negara akibat korupsi dan dampak buruk korupsi bagi masyarakat. Pasti di situ kita akan merasa bahwa saya tidak setuju. Nah, berarti itu attitude toward behavior-nya sudah terbentuk. Nanti kemudian saat mengikuti organisasi pasti terdapat aturan-aturan terutama pada pengeluaran dan pemasukan keuangan ya. Nah, itu merupakan subjective norms. Jadi di antara kita sudah dibuat peraturan untuk ketika ingin menggunakan uang organisasi harus ada surat persetujuan dan lain sebagainya. Itu merupakan subjective norms. Nah, kalau control belief itu berarti dari kitanya sendiri. Apakah kita jujur atau tidak? Nah, itu merupakan control belief. Nah, untuk
dengan ospek dan mengikuti organisasi, yang diharapkan adalah bisa membentuk karakter kita, terutama karakter anti korupsi seperti itu. Inilah salah satu contohnya ya. Jadi ketika attitude-nya sudah terbentuk, nanti dibantu dengan subjective norm, nanti akan ada control belief-nya juga. Nanti akan membentuk intention atau niat kita dan membentuk perlakuan kita di masyarakat. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Jadi, perwujudan negara hukum yang demokratis itu, kalau misalnya tidak mampu dibangun, itu tindak korupsi serta pelanggaran hak dan kewajiban warga negara itu sangat memungkinkan terjadi. Jadi tindak korupsi itu mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta diskualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia karena dampak klan. Tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan, dan dirapasnya yang namanya human dignity. Nah, korupsi sendiri itu menjadi salah satu penyebab kenapa negara itu belum mampu memenuhi kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negaranya sendiri. Dan kenapa pemberantasannya itu melalui mahasiswa. Jadi upaya-upaya yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi, dan menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Contoh yang pertama, menerapkan pendidikan anti korupsi itu sejak usia dini, mengendalikan diri untuk menjauhi sifat-sifat korupsi seperti yang kita rasakan di lingkungan kita, mencontek, datang terlambat. Kemudian setiap individu itu harus menyadari bahwa korupsi adalah hal tercela dan merugikan banyak pihak maupun diri sendiri. Tidak hanya mahasiswa sebenarnya, melainkan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama dalam memberantas korupsi. Hendaknya saling bijaksana dalam bertindak, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melawan tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi ini adalah referensi atau sumber literatur yang kita pakai dalam menyusun makalah ini. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Bisa dimulai untuk apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, kepada Kartika dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kartika dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi kan sempat disinggung mengenai hak hukum. Nah, itu bagaimana contoh interpretasinya masing-masing dari hak hukum? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya mohon izin menjelaskan. Jadi hak hukum terdiri dari ada 5 elemen yang meliputinya, yaitu ada hak prosedural, hak ekspresif, kontrol tubuh, hak properti dan layanan, serta hak organisasi. Nah, untuk interpretasi hak prosedural meliputi akses ke pengadilan dan penasihat, juga ada hak kontrak, yaitu perlakuan yang sama di bawah hukum, hak orang asing untuk bermigrasi dan warga negara untuk bermigrasi. Kemudian untuk hak ekspresif itu bisa berupa kebebasan berbicara, kebebasan beragama, memilih teman dan rekan, serta memiliki hak kebebasan lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih Tamika atas jawabannya. Mungkin saya izin menambahkan tentang hak kontrol tubuh sendiri, yaitu berupa bebas dari penyerangan dan lingkungan yang tidak aman, dan kontrol medis, serta seksual atas tubuh. Hak properti dan layanan meliputi pegang dan membuang properti, memilih tempat tinggal, dan memilih pekerjaan. Dan hak organisasi itu meliputi pengorganisasian karyawan, perusahaan, dan pengorganisasian partai politik. Terima kasih. Mungkin menjawab dari Kartika sendiri. Terima kasih. Baik, dari saya sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Kartika. Selanjutnya Isyana Dea, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izinkan saya untuk bertanya. Tadi selain hak-hak hukum, sempat disinggung juga mengenai kewajiban hukum. Mungkin bagaimana sih interpretasi dari kewajiban hukum itu sendiri? Mungkin kurang lebih seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan bantu menjawab dari pertanyaan saudari Shana. Jadi pertanyaannya itu adalah interpretasi dari kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu terdiri dari 3 elemen, meliputi kewajiban interpersonal, kewajiban tugas organisasi, dan kewajiban penegakan dan implementasi seperti yang disebutkan saudara Tabita pada saat presentasi tadi. Kewajiban interpersonal itu dapat berupa perlakuan menghormati hak orang lain atas kebebasan, seperti kebebasan berbicara atau berpendapat, agama, dan memiliki properti. Juga menghormati hukum atau perjanjian, kontrak, asosiasi, dan perlakuan yang sama atau setara. Untuk tugas organisasi dapat dicontohkan seperti tugas untuk mempromosikan kesejahteraan umum, menghormati hak-hak individu, dan menghormati hak hukum yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir, untuk kewajiban penegakan dan pelaksanaan itu dapat dicontohkan penyediaan sumber daya untuk sistem hukum, membantu dalam memastikan ketenangan domestik, dan menghormati dan bekerjasama dengan polisi dalam memastikan hak-hak hukum. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, apabila dari teman-teman tidak ada yang ingin menambahkan, apakah dari Dea sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Dea pertanyaannya. Vida, dipersilakan. Baik, di sini mungkin saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia dari kelompok 2. Di sini saya ingin menanyakan siapa yang paling memberi dampak dalam pemberantasan tindak korupsi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Vida. Mungkin saya izin menjawab.
Upaya pemberantasan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan setiap orang tanpa pandang bulu. Namun dalam konteks real dan kehidupan masyarakat, golongan yang paling berpengaruh dalam upaya pemberantasan korupsi ini adalah para pemuda ataupun generasi penerus bangsa. Upaya edukasi bagi generasi muda dalam memperkuat jati diri warga negara yang baik merupakan salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan dalam pemutusan mata rantai budaya korupsi yang telah menjamur di Indonesia. Melalui sekolah dan perguruan tinggi sebagai media yang berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia, diharapkan dapat menjadi sebuah lokomotif perubahan perilaku generasi muda melalui pendidikan anti korupsi. Mungkin dari rekan lain ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, mungkin saya izin menambahkan dari Virgi, itu sudah benar sekali ya. Jadi mahasiswa itu merupakan suatu golongan yang sangat berdampak untuk pemberantasan untuk anti korupsi ini. Jadi mungkin saya izin kasih contoh, pada awal kemerdekaan itu kan para pemuda itu memulai gerakan dengan merebut kemerdekaan sampai akhirnya Indonesia dinyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945. Walaupun tidak langsung berdampak secara hukum dan administrasi, namun tentu saja terdapat dampak secara sosial ya. Kemudian contoh kecil lainnya itu adalah peran mahasiswa pada tahun 1970 yang dipimpin oleh Arief Budiman, yaitu ketika Indonesia dilanda kasus kenaikan BBM dan praktik korupsi besar-besaran. Dan juga mungkin dari undang-undang sendiri nomor 30 tahun 2002 itu disebutkan bahwa dibutuhkan peran masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak korupsi. Nah, salah satunya itu adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini memiliki keterlibatan yang sangat luas ya. Dia ada di lingkungan kampus, lingkungan keluarga, di masyarakat sekitar, bahkan di tingkat lokal sampai internasional itu kan mahasiswa banyak banget dari Indonesia ke seluruh dunia. Nah, itu merupakan alasan kenapa mahasiswa ini sangat berdampak. Dan selain itu juga pada lingkungan kampus, mahasiswa juga bisa mengimplementasikan sikapnya itu, sikap anti korupsi ini dengan cara berpikir kritis. Nah, contohnya itu ketika pertama kali ke kampus, nah tadi kan saya sudah sebutkan, itu ada kegiatan ospek. Nah, pada kegiatan ospek ini, mahasiswa bisa nih berpikir kritis, tidak hanya pada kebijakan internal di kampus, namun juga bisa berpikir kritis dalam kebijakan di pemerintahan juga. Gitu. Mungkin dari saya itu, apakah sudah menjawab? Tidak? Sudah menjawab, terima kasih kelompok 8. Baik, terima kasih banyak Frida. Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada yang ingin bertanya? Apabila tidak ada, maka sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.